Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Retno Chandra Wijaya dengan NIM 412271100006. Saya akan mempresentasikan tugas perancangan arsitektur 3 yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Analisa Tapak. Yang pertama itu ada analisa meso, di mana analisa ini eh, beradius 5 kilometer dari tapak. Bisa kita lihat ada gambar area-area yang cukup dekat dengan tapak, misalnya ada SPBU BP, Alternatif Sentul, kemudian juga ada Sentul International Circuit, kemudian ada juga Stasiun Cilebut, ada Samsat Cibinong, kemudian ada juga Pakansari Stadium. Kemudian ada analisa mikro dan makro. Analisa ini beradius 500 meter sampai 1 kilometer dari tapak. Yang pertama itu ada restoran yang jaraknya cukup dekat dari site, kurang lebih ada di samping site lah. Ini merupakan restoran ikan bakar. Kemudian nomor dua juga ada Indomaret drive-thru atau bisa juga sebagai ya Indomaret. Kemudian yang nomor tiga SPBU juga yang kira-kira ada di jarak 700 meteran. Kemudian nomor 4 juga SPBU, lebih jauh sedikit. Kemudian yang terakhir nomor 5 itu ada hotel, yaitu di Glen Sentul Hotel Convention. Kemudian analisa matahari. Pada jalur matahari di samping, menurut website gaisma.com, letak matahari di Kabupaten Bogor berbeda berdasarkan bulan. Terlihat dari Maret, Juni, dan Desember. Pada slide di atas menunjukkan perbedaan waktu yang terjadi dari mulai terbit sampai terbenam. Dari analisa bayangan, di atas terlihat pada pukul 07.30 waktu Indonesia bagian Barat, di lokasi set masih tertutupi oleh bayangan dari bangunan yang terkena paparan sinar matahari terbit. Kemudian pada pukul 12.30 siang hari, matahari tepat di atas kepala manusia sehingga bayangan yang timbul hampir tidak menutupi sight. Kemudian yang terakhir untuk pukul setengah 4 sore, bayangan juga tidak terlalu menutupi sight karena pada bagian barat merupakan sungai dari lahan terbuka. Eh, Tanggapan untuk merespon sight yang ada yaitu untuk mencegah paparan sinar matahari langsung, kita bisa menggunakan sun shading pada fasad bangunan untuk menciptakan efek bayangan supaya cahaya matahari tidak langsung masuk ke dalam site. Kemudian bisa juga menggunakan eh, pohon-pohon vegetasi pada samping bangunan untuk menciptakan efek bayangan juga dari si pohon tersebut. Kemudian ada analisa arah angin. Arah angin per jam rata-rata dominan di Bogor bervariasi sepanjang tahun. Angin paling sering dari timur selama 7,2 bulan, dari April hingga 10 November dengan persentase puncak 61% pada 31 Mei. Angin paling sering dari selatan selama 3,3 minggu, dari 10 November hingga 3 Desember dengan persentase puncak 38% pada 26 November. Angin paling sering dari barat selama 4,1 bulan. Kemudian dari 3 Desember sampai 5 April dengan persentase puncak 62% pada 1 Januari. Sama juga untuk tanggapan untuk merespon angin yang terjadi pada lokasi set ini juga
kita bisa mengoptimalkan untuk memanfaatkan angin sepanjang April November dengan menggunakan eh, ventilasi silang supaya si angin bisa dilewati angin untuk mempermudah pertukaran udara dalam bangunan secara alami dan dapat mengurangi penggunaan AC pada dalam bangunan. Kemudian juga bisa menggunakan fasad atau sun shading juga untuk memfilter angin masuk, atau bisa juga menanamkan pohon pada bagian-bagian area-area samping. Kemudian analisa vegetasi. Untuk pohon existingnya saya menggunakan pohon berjenis angsana karena menurut saya pohon ini dapat tumbuh di negara tropis Asia Tenggara termasuk Indonesia juga. Kemudian untuk pohon-pohon yang berada di area pasat atau area parkir, kita bisa menggunakan pohon ketapang kencana untuk visualisasi juga ya, karena visualisasi dari ketapang kencana cukup unik, cukup indah juga dan akarnya tidak merusak. Kemudian opsi juga untuk area semi private yang di dalam kita bisa menggunakan pohon tabebu yaping yang cocok digunakan di area sitting outdoor karena visual yang indah, atau bisa juga menggunakan pohon ketapang kencana seperti di area depan. Eh, Kemudian ini merupakan outer side view atau pandangan kita ketika melihat dari area site atau dari bangunan ke area luar. Yang pertama itu ada nomor satu di area samping site yang merupakan restoran ikan bakar yang tadi. Kemudian nomor dua memperlihatkan suatu SMP atau juga perkampungan di sampingnya. Kemudian nomor tiga jalan raya dan nomor empat juga sama. Nah, kemudian ini merupakan view into sight atau pandangan orang-orang yang lewat dari jalan raya ketika melihat site atau bangunan ketika sudah dibangun nanti. Next ada analisa kebisingan. Nah, terlihat untuk area yang paling bising yaitu merupakan area yang berada di selatan atau merupakan juga jalur lalu lintas utama. Jalur lalu lintas utama diprediksi menghasilkan kebisikan yang cukup tinggi karena merupakan area lalu lalangnya kendaraan yang dapat menyebabkan kebisingan yang cukup lumayan tinggi. Untuk area barat, intensitas mungkin cukup sunyi atau bisa juga sangat bising ketika hujan karena itu merupakan sungai dan ada juga vegetasi alami. Di area utara, intensitas mungkin tidak sedikit bising karena masih area lahan kosong, ada juga pabrik-pabrik tapi tidak terlalu dekat. Sama yang di area timur juga intensitasnya kemungkinan tidak terlalu tinggi karena tidak terlalu berdekatan dengan area site. Kemudian ada analisa sirkulasi, terlihat akses lokasi tapak merupakan jalan alternatif Sentul, di mana di sebelah barat daya tapak yang memiliki lebar 26 meter. Jalan tersebut terbagi menjadi dua dengan adanya median jalan yang mengakibatkan akses di Jalan Tol Jagorawi yang berarah dari arah Tenggara memutar balik ke arah untuk sampai ke lokasi tujuan. Jalan ini juga merupakan akses yang menghubungkan Stadion Pakansari Bogor jika lurus mengikuti jalan ke arah barat daya. Nah, untuk area masuk ke site-nya saya memilih supaya
masuk dari area kanan supaya ketika kendaraan yang datang dari arah stadion ke arah tol ini, kita bisa melihat dulu bangunannya supaya bisa ancang-ancang ketika sudah dekat bisa langsung belok, karena kalau dari arah kiri menurut saya bisa ada yang bablas dan harus putar baliknya jauh. Kemudian ada analisa topografi, terlihat ada beberapa em, elevasi ketinggian tanah yang berada di site, terlihat pada gambar. Kemudian ketinggian antar ketinggian tiap elevasinya itu 1 meter. Untuk respon kontur ini juga menurut saya bangunan bisa dibuat menyesuaikan kontur yang ada supaya tidak menggunakan cut and fill terlalu banyak. Kemudian ruang-ruang yang ada juga bisa disesuaikan pada lantai satu supaya bisa merespon kontur yang ada. Kemudian ini merupakan zoning tapak. Pada area depan saya menempatkan area publik di mana itu ada parkiran maupun area-area publik seperti restoran ataupun convention multifungsi atau yang bisa diakses oleh publik. Kemudian untuk semi private saya taruh di depan di sebelah kiri, view-nya langsung mengarah ke arah sungai. Kemudian untuk private saya pisahkan juga yang berada di sebelah kanan supaya jauh dari publik dan privasi bisa lebih terjaga. Kemudian ada konsep perancangan. Nah, untuk zonasi tapak horizontal di gambar saya telah membagi tiga gambar, tiga warna, ada kuning, oranye, dan merah. Di mana kuning itu merupakan kebisingan tertinggi atau bisa kita gunakan juga public area, yang oranye itu kebisingan rendah, yang merah itu kebisingan sedang, yang orange dan merah kebisingan rendah. Kemudian untuk zonasi tapak yang telah kita buat tadi, ya semi private dibuat di sebelah kiri karena dekat dengan sungai supaya bisa me- memanfaatkan view sungai itu ketika orang-orang berinteraksi di area-area terbuka di semi private itu. Terus ada general konsep dari bangunan ini di mana konsepnya itu integrasi arsitektur modern dengan ruang luar dan lanskap tapak. Menerapkan konsep dengan pendekatan modern yang menekankan pada keterbukaan, konektivitas, dan integritas dengan ruang luar. Masa bangunan dibentuk dari beberapa blok yang saling terhubung, menghadirkan komposisi dinamis sekaligus fungsional. Nah, untuk bangunan kita kan tadi udah buat ya. Untuk yang sebelah kanan itu area-area seperti restoran dan lain-lain yang hanya bisa diakses oleh publik. Kemudian yang sebelah kiri itu bangunan untuk private atau peserta dan pengelola yang hanya bisa akses. Bangunan ini ditempatkan ke kontur lahan sehingga tercipta perbedaan level yang menambah dinamika ruang. Hubungan antara arsitektur dan lanskap diperkuat dengan vegetasi serta jalur air di sekitarnya, menghadirkan harmoni antara bangunan dan lingkungan dengan karakter garis tegas, transparasi fasad kaca, serta integrasi ruang dan dalam dan luar. Bangunan ini tampil sebagai pusat aktivitas modern yang representatif, nyaman, dan beridentitas kuat. Kemudian untuk area semi private tadi yang mana ada kolam dan lapangan, ruang ini merupakan ruang luar yang menjadi bagian penting dari rancangan.
di mana dengan kehadiran kolam renang, lapangan olahraga, serta jalur pedestrian yang terintegrasi dengan tanaman hijau juga merupakan elemen-elemen ini yang menciptakan suasana aktif dan reaktif sekaligus mendukung interaksi sosial antar peserta Diklat. Kemudian ada konsep matching transformation di mana yang pertama dimulai dari tapak bangunan yang seluas 6.000 meter persegi. Kemudian transformasi kedua itu terpotong oleh GSB yang berjarak 13 meter dari jalan utama. Kemudian kita juga membagi zonasi sesuai dengan tingkat kebisingan, di mana yang tadi kuning itu tingkat kebisingannya tinggi, oranye tingkat kebisingannya sedang, dan yang merah itu relatif rendah. Kemudian dari yang bawah juga memisahkan masa sesuai kebutuhan dan fungsi sesuai yang telah kita tadi rancang di zonasi tapak, di mana yang kuning yaitu area parkir dan publik, yang merah merupakan area privacy atau area-area yang hanya bisa digunakan oleh peserta maupun pengelola. Kemudian konsep tapak pada ground block plan di mana ada lapangan kerta terlihat yang di mana area semi private, juga ada kolam renang yang berdekatan dengan lapangan, juga ada pathway sebagai akses area publik semi private yang menghubungkan antara area publik, area private, kolam renang, kemudian lapangan juga. Kemudian juga disediakan kursi-kursi duduk bagi untuk yang melihat-lihat atau sekedar beristirahat menikmati pemandangan sungai yang ada di depannya. Kemudian juga ada area publik yang kita bahas tadi yang ada di depan. Kemudian paling depannya itu area tempat parkir, dan sebelah kanan ada penempatan area private di mana juga kita lihat ini terpisah dari area publik. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada konsep fasad bangunan. Fasad dengan elemen vertikal menjadi identitas visual utama yang tidak hanya memperkuat kesan kontemporer, tetapi juga berfungsi sebagai pengendali cahaya dan privasi. Penggunaan secondary skin berupa sirip vertikal menjadi elemen utama pada fasad. Fungsi ganda dari elemen ini merupakan yang pertama ada estetika. Estetika ini menciptakan ritme dan pola yang membuat fasad tidak monoton. Kemudian yang dua, fungsional, berperan sebagai shading untuk mengurangi intensitas sinar matahari langsung sekaligus menjaga kenyamanan thermal dalam ruang. Kemudian yang terakhir ada identitas visual menjadi yaitu menjadi ciri khas yang membedakan lingkungan dari lingkungan sekitarnya. Mungkin segitu saja presentasi penilaian ketiga ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.